Nekat memulai konten YouTube di usia 26 tahun. Halo guys, perkenalkan namaku Muhammad Adib Logika, biasa dipanggil Adib, dan sekarang lagi memulai di konten, yaitu konten YouTube ya khususnya ya. Mungkin potongan-potongan video ini akan menyebar di beberapa platform seperti Instagram dan TikTok, karena dua tempat ini menurutku itu tempat yang sangat-sangat potensial untuk membangun personal branding. Karena dengan video singkat kalian bisa menghibur dan bisa mengkepoin versi panjangnya. Nah, versi panjangnya itu di mana? Di YouTube. Jadi awal mula aku kepengen terjun di dunia ini tuh karena yang pertama, aku tuh ada basic buat editing, dan aku tuh ngerasa ketika aku ngedit dan menghasilkan video yang bagus, itu aku ngerasa puas gitu loh. Puas dalam arti nagih, kayak kepengen bikin lagi dengan beberapa variasi yang mungkin orang lain itu nggak expect bakal bisa seperti ini hanya dengan modal ngedit kayak gitu. Nah, itu awal mula kenapa aku kepengen terjun di dunia konten, dan ini adalah hari pertama aku ngonten. Untuk suasana ini di kamar dengan bantuan cahaya lampu, karena kalau misal HP ku saat ini HP Samsung itu sangat sensitif banget dengan cahaya. Kalau cahaya redup pasti bakal kurang bagus videonya untuk dilihat, dan kalau ada pencahayaan lampu seperti ini itu eh, lumayan lah ya untuk bisa dinikmati. Oke, jadi sedikit cerita, aku mempunyai channel YouTube ini itu kalau nggak salah pada tahun 2014 atau 2016. Pada saat itu, aku itu belum mengerti tentang cara menghasilkan uang di YouTube kayak gitu. Dan aku memiliki YouTube itu hanya untuk ngeliat-ngeliat aja, ngeliat video yang menurutku lagi seneng, tapi versi panjang, ngeliat tutorial kayak gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, itu YouTuber-YouTuber Indonesia itu dengan konten prank waktu itu udah mulai naik tuh. Pasti kalian udah tahu kan siapa siapa orangnya. Nah, orangnya itu Atta Halilintar. Jadi menurutku itu sempat jadi panutanku dalam hal konsistensi membuat konten ya, bukan jenis kontennya. Kalau konten prank mungkin nggak cocok buat aku karena eh, itu sangat-sangat effort gitu bikin konten prank. Bisa apa? Menghabiskan dana yang lebih besar atau menghabiskan waktu atau apa kayak gitu. Itu konten prank, dan itu bakal banyak yang menganggap kontennya itu settingan kayak gitu, karena ya namanya juga prank kayak gitu kan. Kita bisa ngatur orangnya, lokasinya, dan lingkungan sekitarnya kayak gitu. Maka dari itu dari zaman dulu tuh ketika Atta Halilintar sudah mulai naik, itu ya semakin tinggi karir seseorang akan semakin kenceng ya badai yang menerpa kayak gitu. Jadi ya ketika udah tinggi banyak yang bilang settingan 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 kayak gitu. Ya memang mesti ada lah ya yang konten settingan kayak gitu. Tapi yang namanya netizen tuh kadang luar biasa banget kalau aku lihat tuh di Indonesia ya terutama. Aku tuh heran juga tuh kenapa sih kalau misal orang dengan usaha sendiri kayak gitu bisa mencapai tujuannya, kok banyak yang nggak seneng kayak gitu. Nah, kali ini balik lagi ke kontenku ini, aku sekedar pengen cerita aja kayak gitu tentang perjalanan eh, dari aku memulai konten, kemudian nanti mengalami kesulitan apa kayak gitu. Dan sebenarnya aku membuat video itu sudah sejak lama ya. Dulu itu aku pernah bikin video yang mungkin itu video kalau aku setel lagi sekarang itu bakal sangat malu kayak gitu, karena dulu itu aku ke-trigger karena ada perlombaan, lomba dari KAI Akses, yaitu Kereta Api Indonesia. Dia itu mengadakan lomba dengan total hadiah 50 juta rupiah. Dan lombanya itu kayak ya mencakup soal kereta api lah, soal dari segi fasilitas, perjalanan, terus cara beli tiket apa segala macam kayak gitu. Dan aku ngerasa waktu itu aku bikin videonya itu udah bagus banget kayak gitu menurutku ya. Ya namanya videoku ya otomatis aku eh, rasa apresiasi gitu buat diriku sendiri. Terus dari segi editnya pun aku nggak kaleng-kaleng ya guys. Jadi kayak aku niat banget lah waktu itu bikinnya tuh. Sampai aku benar-benar ngeprint kertas satu-satu, terus ku kasih ke beberapa orang di dalam satu gerbong kereta yang aku nggak kenal sama sekali. Terus ku suruh nyebutin slogan yang ku print di kertas itu. Nah, mungkin kalian bisa ngelihat salah satu cuplikan videonya, mungkin kayak gini nih.
Nah, itu dia guys. Jadi di saat itu aku ngerasa oke lah, startingku sama teman-teman yang mungkin satu lingkungan dalam sekarang ini itu udah beda. Aku udah punya modal yang mungkin mereka belum punya gitu. Modalnya itu dalam hal kepercayaan diri, skill editing, dan ide-ide yang mungkin di luar ekspektasi orang pada umumnya kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu alasanku buat memulai konten lagi yang serius kayak gitu ya. Karena serius itu kadang terpatahkan oleh konsistensi. Maka dari itu, ya semoga ada yang menonton video ini, dan kalau misal ada yang nonton dari awal sampai akhir, jadikanlah sebagai motivasi, dan mari kita berjuang bareng-bareng untuk bisa menghasilkan dari YouTube ataupun platform media sosial lainnya. Oke guys, sekian dulu perkenalan dan sedikit cerita dariku. Terima kasih. Assalamualaikum.